Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan paper tentang analisis ketidakmampuan membaca pada siswa SMP di Pangandaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadine Elsa Fitri dengan NIM 202460002. Saya Regita Oktavia Anissa Fitri dengan NIM 202460025. Saya Nurtamania Rohmat dengan NIM 202460013. Membaca merupakan keterampilan dasar dalam proses pembelajaran di sekolah dan menjadi dasar untuk menguasai berbagai mata pelajaran lainnya. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang menghadapi kesulitan membaca sehingga menghambat akademik mereka. Ketidakmampuan membaca menjadi masalah penting dalam dunia pendidikan dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Beberapa siswa SMP di Pangandaran tengah menjadi fokus permasalahan saat ini. Nah, di sini kami akan memaparkan kemungkinan faktor penyebab dari masalah tersebut, pencegahannya, lalu penanganan atau solusinya, dan kontribusi mahasiswa dalam menghadapi masalah tersebut jika terjadi di daerah lain. Penyebab kesulitan membaca pada siswa SMP di Pangandaran ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini seperti kesehatan fisik, rendahnya motivasi, rasa percaya diri, dan faktor kelelahan akibat tekanan belajar. Serta faktor eksternal seperti kurangnya perhatian orang tua selama pembelajaran daring, minimnya fasilitas membaca di sekolah, lingkungan sosial yang tidak mendukung budaya membaca, dan adanya perubahan kurikulum yang sekarang lebih berfokus pada praktek. Kurangnya akses bahan bacaan yang menarik dan ketidakefektifan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini juga makin memperburuk kemampuan membaca pada siswa. Untuk mencegah masalah kesulitan membaca ini, diperlukan metode komprehensif, seperti menanamkan budaya membaca sejak dini, menerapkan metode pengajaran yang interaktif, dan melibatkan peran orang tua dalam mendukung kebiasaan membaca di rumah. Misalnya dengan memotivasi anak membaca buku sebelum tidur dan menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca. Selain itu, guru perlu membimbing dan mendampingi semua secara aktif. Sementara komunikasi antara guru dan orang tua harus dilakukan untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Ataupun penanganan terhadap siswa yang mengalami kesulitan membaca. Yang pertama ada menggunakan pendekatan individual seperti kelas membaca intensif. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi, misalnya aplikasi interaktif untuk pembelajaran membaca. Yang ketiga ada kegiatan membaca berulang untuk meningkatkan kelancaran dan pemahaman. Dan yang terakhir ada program peningkatan minat pembaca seperti jam cerita, lomba membaca, dan pembuatan clipping. Ada penerbitan buletin sekolah dan pameran buku, tugas abstraksi, dan bimbingan teknis membaca. Salah satu pihak yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah ini adalah mahasiswa. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki potensi untuk terlihat dalam berbagai kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca siswa di tingkat SMP, yaitu yang pertama ada melakukan program pengabdian masyarakat seperti kelas literasi dan klub baca. Yang kedua ada merancang kegiatan kreatif seperti lomba membaca dan pembuatan buku cerita. Yang ketiga ada melakukan penelitian terkait metode pembelajaran membaca yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk solusi jangka panjang. Nah, kesimpulannya, ketidakmampuan membaca dapat diatasi dengan bantuan peran orang tua, guru, dan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita dapat berkontribusi dengan cara mengadakan